Masalahnya alam lagi murka. Lampung, Bali ya, semua terutama di Sunda ya. Ya itu sudah peringatan sebetulnya. Tapi kalau anak sekarang nggak tahu maknanya. Kalau orang dulu bulannya apa, Sapar ini dihitung. Wah ini bakalan terjadi semacam ini. Elemen api. Aku sih berharap ya masyarakat tidak terbakar. Karena kalau elemen api sudah tahu ya, bagikan daun kering, akhirnya aku melihat ada bus yang kecelakaan. Hanya saja aku melihat bom. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Menuju pertengahan bulan Oktober, berhati-hatilah. Alam sedang memulai kemurkaan baru. Bencana akan datang dengan seala kekejamannya. Bukan hanya banjir, cuaca ekstrim juga menjadi ancaman nyata karena menghasilkan banyak peristiwa dengan rupa-rupa bencana. Sementara itu, kematian demi kematian juga akan menghiasi banyak kejadian maut. Mulai dari kecelakaan, aksi massa, hingga kerusuhan massal bisa mendatangkan kematian. Lantas, apa yang akan terjadi di tahun depan? Mungkinkah akan ada bencana yang jauh lebih tragis? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bencana memang seperti datang bertubi-tubi nyaris tanpa henti. Belum pulih trauma akibat banjir bandang di Bali, disusul gempa, disusul lagi peristiwa robohnya bangunan pesantren. Semesta seolah hilang ramah sehingga mengirimkan banyak sekali bencana yang menelan banyak korban maut. Hati-hati. Pesan paranormal senior yang ratih, harus hati-hati. Tidak hanya masyarakat di Bali yang bisa digulung banjir susulan, tapi juga masyarakat di tempat lain, mulai dari Sukabumi hingga Lampung. Masalahnya alam lagi murka. Lampung, Bali ya, semua terutama di Sunda ya, di Sukabumi itu langganan. Jadi kalau Sukabumi banjir gitu, kita udah nggak heran lagi karena udah langganan gitu loh, langganan banjir. Jadi tetapi nggak lupa juga kita harus, makanya bumi ini udah tua banget. Tidak ada yang bisa dilakukan selain berserah diri, kemudian memperbaiki kerusakan, terutama alam yang makin parah. Saat ini orang semakin jauh dari alam sehingga tidak mengenali lagi tabiat semesta yang sensitif dan mudah terluka. Tradisi lama seperti merawat alam lewat sedekah bumi juga semakin ditinggalkan. Dan seyogianya kita ini sama-sama meritualkan bumi pertiwi ini agar mereka ini merasa dihormati ya. Jangan hanya diambil aja karyanya, hasilnya ya. Tetapi kita harus sedekah bumi. Artinya ngatur piuning, memberikan penghormatan agar beliau itu tidak murka.
Nah, kalau sudah murka, yang susah itu kita semua. Kenapa? Ya, jiwa, kerusakan materi, kerusakan semuanya. Jadi kemarin waktu Eyang sembahyang di Sleman, di Pakidulan, itu di Pura Siwa ya. Kalau Siwa itu kan dewa perusak ya. Kita puja beliau. Kita puja agar dia tidak merusak kemana-mana ya. Karena sudah dipelihara baik-baik sama Dewa Wisnu, tiba-tiba dia murka. Dan ini bumi pertiwi ini tidak bersahabat. Sebagai praktisi spiritual yang berpengalaman, Eyang Ratih memang bisa membaca gerak alam. Sudah banyak ramalannya yang menjadi kenyataan, sehingga pesan yang disampaikan juga pantas diindahkan. Beberapa daerah menjadi perhatian Eyang Ratih karena akan mengalami peristiwa yang tak terduga. Dan bahkan mereka bilang, Eyang viral ya. Bahkan yang Eyang ramal Aceh sama Sumatera, ternyata Bengkulu ya, sama di Jawa Barat. Ya, kita sebagai manusia biasa hanya berdasarkan meditasi. Ya. Kita mohon kepada Sang Yang Widi, kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar bumi pertiwi yang kita pijak ini tidak murka, tidak ngamuk. Kalau seperti ngamuk, sekarang tahu, kita mau keluar hujan, petir juga bersaut-sautan. Ngeri nggak sih sampai kaca ini bergetar? Lantas benarkah bencana akan datang dari segala penjuru? Mungkinkah mulai dari darat, laut, dan udara akan mengirimkan bencana besar? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Banjir memang menjadi bencana paling mungkin selalu terjadi, apalagi cuaca ekstrem seperti tidak bisa dihentikan. Hujan terus-menerus jatuh meski musim sudah memasuki musim kemarau. Tapi tidak hanya banjir, sebab tanda-tanda bencana banyak dikirimkan alam. Satwa yang biasa hidup di gunung dan hutan bahkan mulai melarikan diri serta memilih mengungsi sebagai pertanda awal datangnya bencana besar. Sementara itu, ikan di lautan juga mulai kepanasan, menandakan ada sesuatu yang akan terjadi dari dasar samudra. Semua sudah menyatakan bahwa bumi ini kita sudah tua. Coba ular yang melata, naga yang ada di dalam air, harimau, semua pada turun ke kampung-kampung. Ini menandakan bahwa kalau di gunung pun panas, makanya mereka pada cari makan ke bawah. Yang di laut gemuruh yang tidak terduga ya. Jadi mereka itu semua mau kemana gitu. Ada yang berlompatan, ada yang begini. Tapi kalau orang yang tidak penakut justru diambilin ikan ya. Ini berkah dari Allah, dari Tuhan ya. Seperti itu. Tapi kalau kita ini tahu hitungan, wah ini bakalan ada bahaya. Lautan memang menjadi elemen paling menakutkan jika mulai mengirimkan bencana. Penghuni laut yang mulai resah akan menjadi sinyal awal terjadinya peristiwa besar yang masih misterius. Eyang Ratih melihat samudera memiliki karakter yang berbeda dengan sisi-sisi alam yang lainnya. Saat ini dalam pandangan Eyang Ratih, laut sudah mulai kehilangan sifatnya yang bersahabat. Ya, itu tandanya bahwa di lautan juga tidak bersahabat. Ya. Mereka merasakan lautan getarannya itu panas.
Kayak orang aja, orangnya loyo, ini orang auranya kok begini banget ya, loyo ya. Tapi kalau itu berenergi positif, langsung auranya tuh kinclong gitu ya. Jadi kan orang itu bisa membedakan mana aura aktif dan tidak aktif. Sinyal bencana besar juga disampaikan lewat angkasa ketika terjadi gerhana bulan total. Bulan merah darah dalam pandangan spiritual Eyang Ratih merupakan petanda buruk karena bisa saja akan terjadi pertumpahan darah. Kematian bisa menjadi peristiwa yang datang tiba-tiba dalam skala tragis paling miris. Gerhana bulan ini yaitu menyatunya matahari dan bulan ya. Dia bulat merah ya. Merahnya merah darah, ini udah melambangkan itu sebuah darah ya, merah darah. Jadi ya di mana-mana memakan korban, orang demo makan korban ya. Orang kena bencana alam makan korban. Ya itu sudah peringatan sebetulnya, tapi kalau anak sekarang nggak tahu maknanya. Kalau orang dulu bulannya apa, Sapar ini dihitung. Wah ini bakalan terjadi semacam ini. Sinyal bencana alam datang dari semua unsur alam, darat, laut, hingga udara. Tapi benarkah tahun kuda api bencana yang datang jauh lebih panas? Lantas apa yang harus dilakukan agar selamat? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sepanjang tahun ini, bencana alam seperti tidak pernah berhenti, bahkan hingga menjelang pergantian tahun. Memasuki pertengahan bulan Oktober ini, bencana masih akan didominasi oleh elemen air. Tapi jangan lengah, unsur-unsur lain tidak boleh diabaikan. Bencana yang berasal dari tanah hingga api bisa menjadi bencana yang sangat menakutkan. Belum lagi kebakaran yang akan merajalela di tahun kuda api. Kalau untuk bencana alam, kita juga sudah pasti tahu ya, masih didomisili oleh elemen air, api, tanah, air, api. Itu masih terjadi beberapa di daerah untuk longsor. Itu yang aku lihat. Masih ada banjir, kebakaran masih ada. Aku melihat ada bus yang kecelakaan, itu yang aku lihat. Tapi mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Hanya saja aku melihat bom kayak gitu, itu yang aku lihat bus. Ada, tapi tidak jatuh begitu ya, tidak. Hanya kayak hujan, akhirnya pesawat tidak jadi landing. Seperti itu karena angin besar, hujan lebat mengakibatkan itu nanti tidak ada beberapa pesawat yang nggak bisa landing. Tahun 2026 sudah di depan mata. Tapi hati-hati. Bukan hanya bencana yang akan banyak menghias, tapi juga peristiwa-peristiwa maut lain datang dengan segala kengeriannya. Tahun depan, saat memasuki tahun dengan shio kuda api, semua bencana akan terasa lebih menyengsarakan, panas, dan menyengkat. Elemen api, aku sih berharap ya masyarakat tidak terbakar emosi, tidak tersulut emosi. Itu aku berharap seperti itu, karena kalau elemen api sudah tahu ya, bagaikan masyarakat ini bagaikan daun kering, akhirnya tersulut api kan kebakar. Tidak bisa dipungkiri,
Bencana yang bagai rangkai-merangkai adalah ulah manusia yang abai pada keselarasan alam. Saat ini, semua bencana merupakan akibat dari tabiat umat manusia yang lalai merawat alam dengan baik. Apa boleh buat? Karma sedang dituai dengan segala konsekuensinya. Sebenarnya merupakan teguran Tuhan, iya. Hanya saja bagi sebagian itu mengerti ini adalah teguran dari Tuhan. Sengkolo atau karma yang mereka dapatkan ya seperti itu, karena banyak ketidakjujuran, akibatnya ada karma buruk atau balasan dari perbuatan buruknya yang Allah tidak suka. Bencana alam sepertinya masih akan terus terjadi. Tanda-tandanya kini semakin nyata. Jadi hati-hati, apalagi di tahun kuda api, semua bencana yang datang bisa membakar. Semogalah kita semua dilindungi Tuhan sehingga terhindar dari semua malapetaka. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.